katakan putus. Dan sekarang gengs, kita sudah ada di Bandung. Dan hari ini kita mau ketemu dengan klien baru kita. Katanya kita sudah janjian di sini, ada Vita ya? Klien hari ini perempuan, cewek lagi. Hai, gue Sherly. Di sini gue punya cowok namanya Reno. Aku ingin kau menerima. Reno itu cowok yang overprotective banget, lebay, temperamental. Saking overprotectivenya, dia tuh teleponin gue setiap 1 jam sekali. Menurut gue sih itu hal yang udah gak wajar banget. Bisa menerima aku. Waktu itu kita janjian ketemuan dengan klien baru kita ini yang namanya Sally di alun-alun Bandung. Dan waktu nyampe alun-alun Bandung, kalau boleh tahu protektifnya itu seperti apa, cemburuannya itu seperti apa, dan juga marah-marahnya sama lu itu seperti apa. Jadi dia tuh tiap jam, hampir tiap jam nelponin gue terus. Gue di mana telepon, di mana telepon. Apalagi kalau gue lagi jalan sama cowok, udah nggak aman. Melihat dari apa yang dibicarakan oleh si Sally sama kita, kasusnya hampir sama dengan banyak klien kita. Sebenarnya gue sama kamu masih merasakan itu hal yang sangat wajar banget. Berarti intinya dia selalu mencurigai lu untuk ngelakuin hal-hal yang ngerusak hubungan lu berdua sama dia. Betul banget. Menurut gue sih ini kayak mungkin bentar. sayang banget sama Ini cowok gue nelpon deh. Tiba-tiba aja si Reno ini menelpon si Sally, dan anehnya di sini si Sally-nya merasa sangat ketakutan banget. Dia nggak berani untuk ngangkat, padahal gue bingung kenapa dia harus takut, karena Ya udah, coba angkat aja sekarang. Coba angkat lo speaker biar kita tahu gimana dia. Udah angkat aja. Halo sayang. Halo, kamu gimana sih? Aku lagi sama temen aku. Kenapa telepon aku lagi angkat-angkat? Aku lagi ribet banget sayang. Kamu bohong ya? Sama cowok lain kan? Aku lagi ada urusan. Handphone aku lobet. Tiba-tiba aja teleponnya si Sally ini mati karena lobet, dan alhasil si Sally pun makin ketakutan lagi, gengs. Aku takut apa? Wabnya sama Wabes sampai dia bakal semarah itu juga nanti. Sama dia. Ya, enggak. Jadi mau mending lo pinjam aja deh mau. Ya masa handphone gue yang dipinjam enak aja. Gue nggak bayar, telepon gue dicari. Untung pinjemin. Ya enggak, iya kan lu bisa aja nanti. Ya udah deh, karena yang penting sekarang lu udah ceritain sama kita tentang masa lalu dalam hubungan lu. Banget sama aku pasti. Dan ini menurut gue tidak masuk akal banget, karena si Sally ini emang kenyataannya handphonenya emang bener-bener lobet. Udah nggak apa-apa, pokoknya main fisik nggak apa-apa. Udah nih, gak usah lama-lama, pulsa gue habis Yang dah. penting lo kabarin aja. Udah, udah tuh. Pakai nomor handphone. Udah ngapain lu takut segala sih? Udah cepetan, telepon. Halo, Siapa ya? ini aku Sally. Hah? Aku Sally. Siapa? Ini pakai nomor temen aku sayang. Bohong ya? Ini handphone aku lobet. Kamu bohong ya? Jujur ayo. Ini cowok lain kan? Reno kelihatan kaget karena dia nggak kenal sama nomornya. Dia makin nanya-nanyain Sally, lagi di mana, lo telepon pakai handphone siapa segala macam. Tapi Sayang, nanti sore jadi kan kita ketemu? Udah, ntar aku jemput ya, sore di rumah kamu. Oh ya udah sayang, dah sampai ketemu nanti sore ya. Bye. Ya, nah, lu emang mau ketemuan nih sama dia? Iya nanti sore. Ketemunya di mana? Jemput ke rumah. Kita sekarang menuju ke rumah lu aja, nanti biar dia langsung menjemput lu nanti, dan kita juga nantinya akan melakukan pengintaian sama apa yang lu lakuin. Akhirnya gua sama Davinta juga sama tim Katakan Putus langsung membawa si Sally ini masuk ke dalam mobil kita, dan kita akan mengantarkan dia pulang. dia masih aja sengaja mau ketemuan dan ajak jalan, terus kenapa harus permasalahan lagi sih? Menurutnya sih lo jalan juga sayang kan? Soalnya kayak gini kak, dia tuh orang yang mentah-mentah banget. Terus gue juga pernah pergokin dia sama cewek gitu. Jadi lu juga mencurigai kalau dia ini emang punya gebetan lain selain lu, juga punya hubungan lain dengan cewek selain lu. Iya, selain itu juga dia kan seringnya marah-marah terus sama aku. Oke, ya udah, berarti ini ada bukti lain lagi gitu ya dari omongan lu ke gua. Nah, ini mana? Ini Mana? udah menyampe kok di depan rumahnya. Sesampainya di rumah si Sally, gua langsung menanyakan sama dia nantinya si Reno ini akan menjemput dia naik motor atau naik mobil. Ternyata
gendong mobil. Ya udah bagus banget. Jadi nanti ini ada dompet tapi di dalamnya ada kamera. Nanti lu taruh aja di dashboard mobilnya cowok lu. Jadi nantinya dari kamera itu kita bisa langsung memantau melalui tabnya kita tentang apa aja yang mereka lakukan dari dalam mobil dan apa aja pembahasan mereka di dalam mobil. Oke, ya udah. Langsung takut lagi ya. Gua menyuruh dia turun dari mobil dan sekarang kita tinggal menunggu si Reno ini untuk menjemput si Sally di rumahnya dia. Nah, gue juga penasaran nih, emang se-emosi apa sih dia sama si klien kita ini. Jadi nanti kita harus cari bukti banget nih tentang kebenaran dari omongannya dia. Ini siapa sih cowoknya dia? Faros, minta maaf. Balik kita dari. Yuk tim rider jalan yuk, tim rider jalan yuk. Di situ gue mendengar kalau si Reno ini kembali langsung memarah-marahi si Sally. Dan menurut gue itu masalah yang gak harus dibesar-besarkan aja, gengs. Si Sally-nya juga udah capek, kelihatannya dia turun nih. Dan ternyata emang mungkin si Reno juga sudah emosi, si Sally-nya juga lagi emosi. Akhirnya si Reno ini memberhentikan mobilnya dia dan langsung si Sally ini turun dari mobil dan meninggalkan si Reno. Falas, ini suaranya kok langsung hilang ya di gue ya? Kerasa gue gak denger loh si Sally ngomong apa sama cowoknya. Dan tiba-tiba gak tau kenapa gue sama kamu gak bisa lagi dengar percakapan mereka. Jadi gue tuh cuma bisa ngeliat kalau dia lagi berdebat di pinggir jalan dan gue nggak tahu apa yang mereka perdebatkan. Dan setelah itu kayak dia lagi berantem. Kenapa sih? Mending lo tanya sebenarnya. Ya tunggu. Masuk sini aja deh. Enggak, itu udah ditinggal pergi sama cowoknya. Reno ninggalin Sally di tengah jalan dan Reno pergi gitu aja. Gila, cewek ditinggalin di tengah jalan, gengs. Sally. Ayo masuk, Sel. Ayo masuk. Sally ini langsung kita susulin dan kita langsung menyuruh dia untuk masuk ke dalam mobil. Setelah Sally masuk ke mobil, gue sama kamu pun langsung nanya ada apa sampai Sally diturunin di situ. Nah tadi kita juga sempat ngeliat lu lagi berantem di pinggir jalan, itu lu lagi ngobrolin apa atau lagi berdebatin apa sama dia? Ya, dia tuh nggak suka kalau aku turun dari mobil. Terus? Jadinya dia ngebentak-bentak aku, marah-marahin aku, Kak. Reno, lo bener-bener laki-laki yang nggak tahu diri. Lo bener-bener laki-laki yang nggak bisa memahami perempuan. Biasanya kalau cowok lu ini lagi jalan kemana, itu dia selalu laporan nggak sama lu? Dia pergi kemana dan dengan siapa? Nggak pernah. Sedangkan dia selalu nuntut lo dan nanya lo di mana. Lo masa dia nggak pernah ngabarin lo balik sih? Makanya aku pengen putus banget sama dia. Setelah gue sama yang lain ikutin mobilnya Reno dan ternyata mobilnya Reno itu berhenti di sebuah kafe. Ya, yang jadi pertanyaan gua, dia ngapain di kafe ini emang, atau kafe ini emang sering datangin sama dia untuk ketemu dengan teman-teman dia atau gimana? Ya aku juga nggak tahu, Kak. Aku belum pernah diajakin ke sini. Reno ini mukanya masih kelihatan sangat kesel banget setelah berantem dengan si Sally tadi. Makanya sih mukanya emang kesel banget sih, Iya, bete banget ya. Kelihatan banget mukanya bete banget. Selain dari misalnya kayak ketemu sama lu, kesibukannya yang lain apa sih? Dia tuh marketing distro, Kak. Marketing distro? Iya. Baik, itu kok mukanya langsung berubah? Dia nggak nelfon lo kan? Siapa? Coba handphone lo. Enggak, dia nelfon dia kan? Mukanya langsung happy gitu. Mukanya yang kelihatan tadi tuh sangat emosi banget langsung berubah menjadi ceria banget, guys. Seolah-olah dia baru mendapat hadiah uang tunai 10 miliar rupiah. Udah pasti dia selingkuh, Kak. Udah pasti. Pasti dia selingkuh. Lo lihat sendiri kan tuh, mau ada cewek nyamperin dia. Ku rasa ini takkan pernah bisa ku
Kenapa? Lo kenal sama cewek itu? Temen dia bukan? Nah, ya udah. Dan di situ gue mulai curiga banget. Gue udah yakin banget kalau misalnya cewek ini pasti teman dekatnya Reno, atau mungkin dia punya hubungan spesial sama Reno. Gue cuma bisa geleng-geleng kepala waktu gue ngelihat apa yang dilakukan oleh si Reno ini, gengs. Kalau kayak gitu bukan bisa dibilang temen lo, lihat lah itu akrab banget dari Itu tadi. ceweknya ngasih kado kan? Tuh, lihat mau kelakuannya. Ya itu aja. Ya oke ya udah kita juga nggak tahu nih cewek siapa, tapi dari tadi kita emang ngelihat gestur dari si cowok ini sama si cewek ini emang gesturnya yang lebih dari sekedar teman gitu, karena cewek ini ngasih kado tadi. Dia cabut. Faros monitoros. Dan setelah itu dia pun langsung pergi ninggalin kafe tersebut, dan kita pun juga langsung mengikuti si Reno sama si perempuan misterius ini, gengs. Ini dia ngapain berhenti di bis ini? Tadinya menurut gua karena profesinya si Reno ini ada seorang marketing distro, dan ternyata waktu gua menanyakan sama si Sally apakah ini distro tempat cowoknya bekerja, ternyata bukan. Lah ngapain dia ke sini? Berarti emang dia niat Kerja aja pak, berhenti di sini pak. Ya udah, akhirnya kita mutusin untuk nyuruh salah satu tim katakan putus masuk ke distro itu supaya kita bisa ngeliat apa sih kejadian di dalam dan apa yang dilakukan Sally sama cowok ini di dalam. Nah, lu kalau lu lagi jalan sama cowok lu juga sering diajak pergi jalan-jalan dan diajak pergi shopping gitu nggak? Menurut gua, hal yang paling membosankan sebagai seorang laki-laki adalah nemenin cewek pergi shopping. Tapi di sini Si Reno terus dampingin ceweknya di sampingnya dan terus nemenin cewek ini. barang belanjanya juga banyak loh ini ceweknya. Dari tadi lo liat kan gestur tubuh mereka tuh kayak deket banget, gue udah bukan kayak temenan lagi. Ini kita lihat siapa yang bayar coba. Dibayarin tuh. Lihat sendiri kan? Gila, itu tadi banyak banget loh belanjanya dia. Tajir berarti nih Reno. Ini target kita mau keluar nih, kita langsung ikutin lagi ya. Sekarang dia lagi jalan juga nih, kita ikutin aja dulu. Pak, ikutin mobilnya Pak. Pak, ikutin Pak. Ini kira-kira kemana sih dia, kok cowok lu sampai malam kayak gini juga belum jelas kemana tujuannya. Capek banget deh, dia nggak selesai pergi sama tuh cewek, mau ngapain coba dia tadi? Balik Dia mau kemana? pulang malam, nggak tahu kemana. Tapi dia masuk hotel. Kira kemana sih dia, kok cowok lu sampai malam kayak gini juga belum jelas kemana tujuannya. Capek banget deh, dia nggak selesai pergi sama tuh cewek, mau ngapain coba dia tadi? Balik Dia mau kemana? pulang malam, nggak tahu kemana. Tapi dia masuk hotel. Dia masuk ke dalam sebuah hotel sama cewek misterius ini, dan waktu kita mengetahui si Reno ini masuk ke dalam sebuah hotel, si Sally pun langsung ngamuk-ngamuk, gengs. Dia udah masuk ke dalam hotel. Dia juga bingung dong. Sally. Dan di situ gue sama si Damita juga langsung panik, dan kita juga langsung kebingungan, dan kita langsung mengejar si Sally. Lu mau kemana? Jangan, lu ngapain? Ini hotel. Ini tempat umum, sekolah main masuk yang ada sempat. Kenapa ini? Dan pada saat itu si Sally juga sempat ditahan oleh seorang security. Masa ada cowok saya? Iya, lo tenang dulu. Kalau misalnya lo Saya ada cowok saya. Iya. ya Sel, dia mana ngerti masalah pribadi lo.
Farlos, monitor Farlos. Gue meminta si Farlos ini untuk mengatasi permasalahan dengan security, dan gue akhirnya membawa si Sally ini masuk lagi ke dalam mobil. Nah, pokoknya sekarang lu jangan ngelakuin hal bodoh kayak tadi lagi, karena ini adalah hotel dan kita juga sekarang udah ketahuan sama security. Iya, jangan lagi dia dong. Jangan marah-marah, gue juga tambah dong. Ini gimana nih? Akhirnya gue meminta bantuan si Farlos ini kembali. Bagaimana caranya dia untuk bisa mengambil gambar di dalam hotel tersebut dan mengetahui apa yang dilakukan oleh si Reno sama si cewek misterius itu di dalam hotel. Ya kalau misalnya mau diputusin tanya-tanya dulu, jangan asal turun aja. Ini kita nggak bisa tahu pas sekarang. Tapi lu bisa mastiin kalau dia emang gimana, Los? Si Farlos ini pun datang lagi ke mobil gua dan memberikan hasil record dari kamera tersembunyi yang dibawa dia masuk ke dalam hotel tadi. Kita masih dapat pergerakan dia di dalam area ruang makan, itu masih dapat kita. Dan emang cuma sama ceweknya doang kan? Lagi dia di resepsionis sudah nggak dapat lagi ya? Udah, lu nggak bisa dia. Lu tahu maksud? Di situ ternyata si Farlosnya juga tidak bisa terlalu banyak berbuat apa-apa. Kita cuma bisa ngelihat si Reno ini masuk ke dalam sebuah lift, dan setelah itu kita tidak mendapatkan gambar apa-apa lagi. Udah deh, sekarang gini aja deh. Lu maunya gimana sama cowok lu? Aku mau putus lagi. Pergi dari hidupku, bawalah semua rasa bersama. Ya udah deh Pak, anterin dia balik aja deh Pak. Pergilah kau. Oke geng, sekarang kita masuk di momen putus hubungan si Sally sama si Reno. Dan di situ saya memilih momennya itu di tempat di Taman Gembok Cinta di Balai Kota. Dan sekarang kita tinggal menunggu kedatangan si Reno di taman tersebut, gengs. Itu siapa datang? Itu si Reno. Ambil gambar itu. Hai, apa kabar? Dia masih mesra banget, coba lihat deh. Iya, ya maksudnya si cowoknya ngerasa masih senang banget bawaannya karena dia bakal ketemuan dengan si Sally ini. Di sana si Reno-nya gue lihat sangat santai banget anaknya, seakan-akan dia tidak pernah melakukan kesalahan sama si Sally. Dan di situ Sally menjelaskan ke Reno kenapa dia ngajak Reno ke situ. Iya, apa ini? Cuman aku ngajak ke sini ada tujuan lain buat kamu. Kamu lihat tuh itu. Apa? Iyalah. Dan di situ saat si Sally lagi ngomong sama Reno, Akhirnya si Sally ini pun mengambil sebuah kunci di dalam tasnya dia. Aku mau wujudin ini sama kamu. Kamu masih ingat ini apa? Iya, kamu ingat kan? Maksud kamu apa? Aku pengen putus sama kamu. Di sana dia meminta si Reno ini untuk membuka gembok itu kembali, tapi si Reno tidak mau. dan di situ yang gue lihat Reno itu kelihatan bingung banget dan kaget kenapa si Sally ini mau putus sama dia. Iya udah. Kamu kan ingat? Gue nggak ngeliat sama sekali ekspresi dia ngerasa bersalah atau apa. Dan akhirnya mereka di sana tuh mulai berdebat. Buat apa sih? Si Reno-nya nggak mau, membuka gembok itu aneh banget. Lu udah jangan putus sama kamu. Aku sayang sama kamu. Aku nggak mau putus sama kamu. Makanya tuh yang bikin gue bingung, masa sih udah ketahuan dah salah dia, mending tuh santai aja. Aku udah sama Aku nggak mau putus sama kamu. Dan di saat mereka berdebat pun, gue sama si Demita pun langsung menyamperin mereka dan langsung melerai mereka yang lagi berdebat di taman tersebut, guys. Sorry. Tunggu. Ada apa ini kamera? Ada apa? Tunggu. Apa? Oke. Tenang dulu, sob. Tenang dulu. Sally, boleh sini. Sally, boleh sini. Oke, udah. Oke, ya intinya di sini adalah kita ngebantu si Sally ini. Dia minta bantuan sama tim Katakan Putus untuk memutuskan hubungan dia dengan lo. Yang mana kemarin kita udah sempet untuk ngikutin lo, kita udah tahu semuanya tentang lo, bagaimana sikap lo sebenarnya sama si Sally. Dan akhirnya si Sally Dan ini kelakuan lo yang banget sama Sally kita juga
Tapi di situ Reno kaget banget dan Reno bingung sama apa yang kita omongin. Tapi karena emang di sini si Selinya emang sudah mantap banget untuk putus hubungan dengan si Reno, makanya si Seli pun langsung memilih. Apa salah aku sih? Ya udah, masalahnya aku sayang sama kamu. Kita udah tahu semua. Sekarang sebenarnya yang lu mau dari dia apa? Dan di saat kita lagi mencoba untuk menenangkan si Reno ini menanyakan sama kita tentang Gue bingung, salah gue apa? Banyak banget. Kita udah lihat sendiri lo kayak gimana di belakangnya Seli. Mana buktinya? Gue minta buktinya. di situ. Karena kita juga sudah mendapatkan banyak bukti, akhirnya gue menjelaskan sama si Reno kenapa kita sampai membantu si Seli ini untuk putus hubungan dengan dia. Oke, lu semua ketipu. Nah, Wah, ini siapa emang? ini saudara gue. Dan si Seli juga tahu bahwa dia itu saudara gue. Akhirnya gue menjelaskan sama si Reno kenapa kita sampai membantu si Seli ini untuk putus hubungan dengan dia. Oke, lu semua ketipu. Nah, Wah, ini siapa emang? ini saudara gue. Dan si Seli juga tahu bahwa dia itu saudara gue. Dia pengen liburan ke Bandung. Makanya juga tahu, gue juga tahu. Makanya gue heran, makanya apa maksud si Seli itu? Tapi di situ Reno masih terus ngeyakinin kita dan dia bilang gue cuma dituduh di sini posisinya gue nggak salah dan gue nggak selingkuh. cewek yang pergi barengan sama dia seharian kemarin itu adalah sepupunya dia. Gue sayang sama si Seli, masa gue selingkuhin sih? Nah si Seli bilang sama gue kalau dia nggak kenal sama cewek itu. Lu bisa benar-benar ngejamin kalau dia adalah saudara lo? Sedikit ya udah kita. Selinya mana? Selinya mana tadi? Dan di situ gue sama kamu pun makin bingung dan ngerasa ada yang nggak beres. Kita tidak melihat kemana perginya si Seli ini. Tiba-tiba aja si Seli ini langsung menghilang. Ya kok Nggak kok, dia kenapa tiba-tiba sekarang cabut sedangkan kita lagi nyelesain masalah dia. Ya ini kan emang, ini momen putusnya dia, kenapa dia bisa tiba-tiba cabut? Menurut gua di sini juga ada sedikit kesalahpahaman, makanya gua langsung meminta bantuan sama produser kita, Kado Andreas. Ini mana? Ya, saudara gue. Jelas, saudara gue. Apa? Kamu ada. Ya ini ada barang sama keluarganya juga. Itu bapaknya. Iyalah. Itu bokap lo. Iya, ini benar-benar dia tuh benar-benar saudara lu. Ya masa lu ngapain? Gue cuma nganterin dia lah. Kalau ngasih kado, Itu sebagai saudara yang udah lama gak ketemu, wajar tuh. Gue makin bingung dan makin ngerasa aneh sebenarnya ada apa dan kenapa tiba-tiba Seli malah ngilang. dan karena di sini si Reno-nya juga tidak terima diputuskan oleh si Seli, makanya dia besok akan menyempatkan waktunya dia untuk ikut sama tim Katakan Putus melakukan pengintaian terhadap si Seli. Oke geng, sekarang kita sudah berada di depan rumahnya si Seli barengan sama si Reno. Kita nunggu Seli sampai Seli keluar rumah. Keseharian lu nih kalau lu lagi pacaran sama dia, jam-jam segini tuh dia lagi di luar atau di rumah? Di rumah kan. Oh ya udah deh, kalau gitu sekarang kita tunggu aja di sini. Setelah beberapa lama kita menunggu di depan rumahnya si Seli ini, tiba-tiba aja ada satu orang perempuan membawa motor. Seli pun keluar rumah dan mereka pergi. Gue sama Homo pun sama fan kita langsung ikutin Seli. Oke, tim rider sama tim 1-2 langsung jalan, gengs. Oke, semua standby ya. Oh, lu kenal nggak sama temen yang jemput si Seli itu? Lu kenal nggak? Gak tahu. Nggak tahu. Dia nggak pernah kenalin dia. Yaudah depan, kita ikutin motornya aja dulu, Pak. Masa kayak Di tengah perjalanan gue sempat lagi nanyain sama si Reno bagaimana dia menjalanin hubungan dia dengan si Seli. Dan menurut keterangan si Reno, yang jadi pertanyaan gue sebenarnya apa sih maksudnya si Seli ini ngomongin tim Katakan Putus dan juga untuk mutusin elu gitu loh. Lu tahu nggak sih apa maksud dia sebenarnya? Gue juga nggak tahu, padahal dia udah semaksimal mungkin gitu ngejalanin hubungan sama dia. Dan di situ kita ngikutin motornya temannya si Seli ini dan ternyata mereka berhenti di sebuah kafe.
Dan ternyata si Sally itu lagi ngumpul sama teman-teman ceweknya. Dia datang ke situ untuk ketemu sama teman-teman ceweknya. Ya dari sini aja. Dia kan janjian sama teman-temannya gitu, udah rame banget. Lo tau ini emang kafe yang biasa dia nongkrong sama temen-temennya. Farlos LB monitor. Karena kita nggak bisa dengar apa pembicaraan mereka. Di sana gue lagi-lagi meminta bantuan sama kru tim Katakan Putus. Ini mukanya emang lagi sedih, mungkin lagi mikirin habis putus sama lu gitu. Kan wajar banget kan. Dan setelah tim Katakan Putus ngasih hal tersebut dan kita dengar, tiba-tiba Ini aneh banget tadi. Dari awal dia datang ke kafe ini sama temen-temennya, mukanya sangat sedih banget, sangat bete banget. Terus dengan waktu cuma beberapa detik doang udah langsung happy aja kayak gini. Enggak, lo bisa denger gak sih mereka ngomong apa? Gue berhasil mutusin Febri. Iya, berarti gue menang dong. Gue menang taruhan. Taruhan, gengs. Dia ini taruhan sama temen-temennya, berarti selama ini gue jadi taruhan. Itu dia ngomong Kan, sebenernya gue yakin banget emang yang itu dianya. Di situ gue shock banget, gue kaget banget. Ternyata ya gue, jangankan klien kita, gue pun sama kamu ngerasa dibohongin dan ngerasa dikerjain aja. Gue ngutang ya. Enggak si Sally-nya kayak minta duit itu sama temen-temennya. Ini lo gak nyesel mutusin si Reno. Gue udah dapet cowok yang lebih tajir kali. Berarti si Reno ini sudah diputusin sama si Sally. Abis itu si Sally sekarang juga lagi deket dengan laki-laki lain. Ini perempuan kalau menurut gua banget. Ngapain dong? Bentar lagi dia jemput gue. Serius dong? Ngapain gue bohong? Kapan gue bohong? Serius? Kita udah ngomongin banget. Ngapain sekarang? Mana? Udah lu kalau mau emosian jangan panggil kita deh, jangan minta bantuan kita deh. Sekarang lu di sini aja dulu, ikutin apa yang kita mau. Dan bener aja geng, gak lama cowok yang dimaksud Sally ini datang. Itu kali tuh. Iya, maksud itu bukan sih yang tadi Iya, lo itu bilang. katanya dia emang lagi ada PDKT sama cowok baru. Wah, lihat kelakuan cewek lo. Hey, kenalin Billy, temen gue. Dikenalin langsung sama teman-temannya, oke. Dan langsung saja si Sally ini duduk di sebelah meja yang mana meja itu pisah dari teman-temannya dia. Iya, aneh-aneh mesra-mesra yang nggak jelas gitu deh, lebay. Kayak pacaran. Iya, gue nggak tahu apakah mereka emang masih udah pacaran atau masih PDKT. Tapi lu lihat tuh, lu lihat dia pegangan kayak tangan. gini. Dan di sana si Sally pun bilang sama cowok tersebut untuk pengen pulang dan pengen dianterin sama cowok itu. Dan gak lama mereka pun cabut. Terus si Sally-nya mau pulang. Mending kita ikutin aja. Farlos Fator monitor. Farlos LB monitor. Ini si Sally mau naik mobil nih sama si target kita ikutin ya. Dan karena kita sudah tahu si Sally ini mau pulang, makanya gua menginstruksikan sama tim Katakan Putus untuk bersiap-siap karena kita nantinya akan mengikuti kemana si Sally ini sama cowok ini pergi. Dan ternyata si cowok ini sama Sally ke rumahnya Sally. Oke. Yaudah. Lu nggak? Lihat dong, dia cipika-cipik. Lu emang nggak pernah tahu sama si cowok ini siapa gitu? Gue nggak tahu sama sekali siapa itu. Nggak tahu. Nggak tahu. Cowoknya pamit. Dia kelakuannya. Enggak, lu masuk ke dalam rumahnya. Pokoknya kejar. Gak mau kita ngejar cowoknya aja. Siapa yang mau kejar? Gue ada urusan sama cowoknya. Akhirnya kita ngikutin mobil cowok barunya si Sally dan si Reno mencoba untuk menyuruh driver kita untuk Pepet Pak. awas hati-hati Pak. Gue ada urusan sama cowoknya. Akhirnya kita ngikutin mobil cowok barunya si Sally dan si Reno mencoba untuk menyuruh driver kita untuk Pepet Pak. awas hati-hati Pak.
Langsung saja si Reno keluar dari mobil kita dan langsung ngelabrak cowok barunya si Sally ini. Di situ otomatis cowok ini kaget. Apaan? Sorry ya, sebelumnya. Iya, sorry sob. Lu siapa nih, Sel? Sebentar, ini ada apa ini? Oke, iya. Tunggu dulu. Gua jelasin dulu. Ini gua Kobo, ini Damita, ini tim Katakan Putus. Tadinya kita di sini ngebantuin klien kita yang namanya si Sally yang cewek yang barengan sama lu tadi. Apa hubungannya? Nah, jadi si Sally ini punya cowok dia, dan si Sally ini baru mutusin dia kemarin. Dan tadi kita mencari tahu tentang apa yang dilakukan si Sally ini. Ternyata si Sally itu pura-pura doang pengen deket sama lu, sob. Oh, mau jalin hubungan sama si Sally? Mikir-mikir dulu deh. Gue jadi bahan taruhannya. Maksud lu apa? Jangan ngomong kayak gitu. Gue sama kamu coba nenangin mereka berdua. Akhirnya kita ngomong baik-baik apa maksud kita. Jadi lu emang udah lama deket sama si Sally ini? Kalau boleh gue tanya, sob? Semingguan lah. Semingguan. Oke, Seminggu ya. terakhir. Jadi semingguan ini pasti lu juga tidak begitu banyak tahu tentang siapa si Sally ini sebenarnya kan? Kalau lu emang pengen ada pengen tahu buktinya, kita juga ada buktinya kok yang di kafe tadi kamera kita yang mana ya? Jadi juga. Tadinya cowok barunya si Sally ini tidak percaya dengan apa yang kita omongin. Tapi kita coba minta tolong dia untuk bantuin kita karena kita pun udah masuk dalam rencananya Sally. Otomatis kita harus selesaiin ini semua. Lu boleh tutup pintu dulu gak biar gue enak ngobrol sama lu? Ngomong. Oke, nah lu pasti sekarang masih ragu kan? Apakah omongan gua, omongan si Reno sama omongan Damita ini bener atau enggak? Oke. Ya kan? Ya udah berarti lu bakal ada ketemuan nggak dengan si Sally? Mungkin hari ini atau ntar malam atau besok atau lusa gitu loh. Ya udah nantinya kita akan mikirin dulu bagaimana apa yang akan kita bikin nanti sama tim Katakan Putus dan juga sama si Reno. Lu bersedia nggak untuk membantu kita? Ya. Hah? Dia akhirnya percaya dengan apa aja yang kita omongin sama dia. Kira gue pun sama Homo masuk ke mobil dan kita memutuskan untuk melanjutkan kasus ini besok. Ya gengs, kita udah dapat kabar dari Billy kalau dia hari ini tuh bakal ketemuan dengan si Sally di Taman Gembok Cinta Balai Kota Bandung. Gue juga bingung kenapa lagi-lagi taman ini yang dijadikan si Sally untuk jadian sama cowok. Mungkin semua cowok yang dipacarin oleh si Sally ini jadiannya di Taman Balai Kota atau Taman Gembok Cinta ini, gengs. Semuanya udah kita siapin kok, ada beberapa orang kameramen kita sudah ada di dalam taman itu. Di situ kita udah ngeliat si Billy ini sudah jalan masuk ke dalam taman tersebut dan dia juga sudah ada di depan Gembok Cinta. Sebenarnya aku tuh udah nyaman banget sama kamu. Terus aku tuh happy kalau dapet kamu. Deg-degan juga kalau deket kamu. Kan dari sini aja kelihatan kalau dia tuh emang dia yang pengen untuk deket-deket sama si Billy gitu loh. Kamu yakin apa yang kamu utarakan barusan? Iya, aku sayang sama kamu. Oh, dia nembak Billy. Gila, cewek nembak cowok. Gue kaget banget sikapnya dia bisa seagresif itu sama cowok. Aku pengen nunjukin ini sama kamu. Aku mau kamu nginiin bumbu ini di sini buat tanda jadian kita. Tuh, dia mau nyuruh si Billy untuk masang gembok ini, jadi buat nandain kalau mereka itu udah jadian. Ayolah, pasangin. Ayo dong, pasangin. Emang kamu mau jadian sama aku? Dan pada saat itu langsung saja si Reno keluar dari mobil dan langsung nyamperin si Sally sama si Billy. Kok gitu sih? Kenapa? Aku nggak mau seperti Reno. Reno. Kaget banget gitu dan langsung kaku mukanya kan. Lo nggak bisa ngomong apa-apa. Kok bisa ada lo sih? Si Sally ini pun langsung kebingungan banget dan nggak tahu mau ngomong apa. Udahlah Sel, sampai kapan?
Iya apaan? Sel, dari awal ya, gue udah tahu kalau lu bohongin gua. Ya, Dan tambah lagi gua dan teman gue ini. Siapa yang bohong? Siapa? Lu. Enggak. Kamu cari korban selain gue ya? Enggak, siapa yang bohong? Enggak ada yang bohong. Lu kalian tuh apa sih? Dan tadinya si Sally ini mencoba untuk mengelak, dan di sana dua orang cowok ini juga sudah tidak bisa mengontrol emosinya dia. Selama ini ya, gua tuh udah sayang tuh sama lu, tapi kenapa? Ya lu pada aja yang mau gue. Kata lu. Iya. Lu harus percaya bahwa karma itu bakal ada. Udah, ayo. Lu ya, ingat, Iya. awal akhir juga lu bakal ketahuan. Ulangin. Udah. Sini dulu dong. Lo harus jadi cewek tuh lebih tahu diri dong. Lo udah ngelakuin banyak orang sekarang. Dan waktu gua datang, si Sally ini lagi makin kebingungan banget, gengs. Dari awal gue udah bantuin lo kan, gue percaya sama lo. Mau kemana? Dengerin dulu. Tunggu dulu. Udah bikin semakin repot tau gak? Dan dengan rasa malu akhirnya dia pergi ninggalin kita semua di taman itu, gengs. Dan waktu dia pergi, gue sempet nyamperin dia, dan akhirnya gue dihadang oleh tim Katakan Putus dan membiarkan dia untuk pergi dari taman itu. Dan setelah itu gue sama si Demita pun langsung menghampiri si Billy sama si Reno. Sekarang lo bro udah santai kan? Udah lega banget lu. Thank you ya bro. Udah, gimana jadi? Nggak ada salahnya juga kan lu untuk ngebantuin kita. Jadi akhirnya lu tahu gimana si Sally ini sebenarnya. Dan lu juga lu juga bisa mengklarifikasi ini semua sehingga apa yang dituduhkan sama ya, yang jadi pertanyaan gua, dia ngapain di kafe ini emang, atau kafe ini emang sering datangin sama dia untuk ketemu dengan teman-teman dia atau gimana? Ya aku juga nggak tahu kok, aku belum pernah diajakin kesini. Reno ini mukanya masih kelihatan sangat kesel banget setelah berantem dengan si Sally tadi. Makanya sih mukanya emang kesel banget sih. Gue juga dari berantem sama lo ya. Mukanya bete banget. Selain dari misalnya kayak ketemu sama lu, kesibukannya yang lain apa sih? Itu marketing distro kan? Marketing distro? Iya. Baik, itu kok mukanya langsung berubah? Dia nggak nelfon lo kan? Coba handphone lo. Enggak, itu dia nggak nelfon dia aja. Mukanya langsung happy gitu. Mukanya yang kelihatan tadi tuh sangat emosi banget langsung berubah menjadi ceria banget, guys. Seolah-olah dia baru mendapat hadiah uang tunai 10 miliar rupiah. Udah pasti dia selingkuh kak, udah pasti. Udah pasti dia selingkuh. Lo lihat sendiri kan tuh, mau ada cewek nyamperin dia. Apa sekarang? Ku rasa ini takkan pernah bisa ku Siapa ya? Lo kenal sama cewek itu? Sama dia bukan? Nah ya udah. Dan disitu gue mulai curiga banget. Gue udah yakin banget kalau misalnya cewek ini pasti teman dekatnya Reno, atau mungkin dia punya hubungan spesial sama Reno. Gue cuma bisa geleng-geleng kepala waktu gue ngelihat apa yang dilakukan oleh si Reno ini, gengs. Kalau kayak gitu bukan bisa dibilang temen. Lo lihat lah, itu akrab banget dari Itu tadi. ceweknya ngasih kado kan? Tuh, lihat mau kelakuannya. Iya itu aja. Ya oke ya udah kita juga nggak tahu nih cewek siapa, tapi dari tadi kita emang ngelihat gestur dari si cowok ini sama si cewek ini emang gesturnya yang lebih dari sekedar teman gitu, karena cewek ini ngasih kado tadi. Dia cabut. Faros monitoros. Dan setelah itu dia pun langsung pergi ninggalin kafe tersebut, dan kita pun juga langsung mengikuti si Reno sama si perempuan misterius ini, gengs. Ini dia ngapain berhenti di distro nih? Tadinya menurut gua karena profesinya si Reno ini ada seorang marketing distro, dan ternyata waktu gua menanyakan sama si Sally apakah ini distro tempat cowoknya bekerja, ternyata bukan. Lah ngapain dia kesini? Berarti emang dia niat Berhenti aja pak, berhenti di sini pak. Ya udah, akhirnya kita mutusin untuk nyurut salah satu tim Katakan Putus masuk ke distro itu supaya kita bisa ngeliat apa sih kejadian di dalam dan apa yang dilakukan Sally sama cowok ini di dalam. Nah
Lu kalau lu lagi jalan sama cowok lu juga sering diajak pergi jalan-jalan dan diajak pergi shopping gitu nggak? Menurut gua, hal yang paling membosankan sebagai seorang laki-laki adalah nemenin cewek pergi shopping. Tapi di sini Si Reno terus bantingin ceweknya di sampingnya dan terus nemenin cewek ini. barang belanjanya juga banyak loh ini ceweknya. Dari tadi lo liat kan gestur tubuh mereka tuh kayak deket banget, gue udah bukan kayak temenan lagi. Ini kita lihat siapa yang bayar coba. Dibayarin tuh. Lihat sendiri kan? Gila itu tadi banyak banget belanjanya dia. Tajir berarti nih Reno. Ini target kita mau keluar nih, kita langsung ikutin lagi ya. Sekarang dia lagi jalan juga nih, kita ikutin aja dulu. Pak, ikutin mobilnya Pak. Pak, ikutin Pak. Ini kira-kira kemana sih dia, ke cowok lu sampai malam kayak gini juga belum jelas kemana tujuannya. Capek banget deh, dia nggak selesai pergi sama tuh cewek, mau ngapain coba dia tadi? Balik, Dia mau kemana? pulang malam, nggak tahu kemana. Tapi dia masuk hotel. Kira kemana sih dia, ke cowok lu sampai malam kayak gini juga belum jelas kemana tujuannya. Capek banget deh, dia nggak selesai pergi sama tuh cewek, mau ngapain coba dia tadi? Balik, Dia mau kemana? pulang malam, nggak tahu kemana. Tapi dia masuk hotel. Dia masuk ke dalam sebuah hotel sama cewek misterius ini. Dan waktu kita mengetahui si Reno ini masuk ke dalam sebuah hotel, si Sally pun langsung ngamuk-ngamuk, gengs. Dia udah masuk ke dalam hotel. Dia juga bingung dong. Sally. Dan di situ gue sama si Damita juga langsung panik. Dan kita juga langsung kebingungan. Dan kita langsung mengejar si Sally. Lu mau kemana? Jangan, lu ngapain? Ini hotel. Ini tempat umum, sekolah main masuk yang ada sempat. Kenapa ini rupanya? Dan pada saat itu si Sally juga sempat ditahan oleh seorang security. Masa ada cowok saya? Ya, lo tenang dulu. Kalau bisa ngomong, ya Saya ada cowok saya. Ya, Sel, dia mana ngerti masalah pribadi lo. Farlos, monitor Farlos. Gue meminta si Farlos ini untuk mengatasi permasalahan dengan security. Dan gue akhirnya membawa si Sally ini masuk lagi ke dalam mobil. Nah, pokoknya sekarang lu jangan ngelakuin hal bodoh kayak tadi lagi. Karena ini adalah hotel. Dan kita juga sekarang udah ketahuan sama security. Iya, jangan pulang lagi. Udah, jangan dia dong. Harusnya mikir. Jangan marah-marah, dia juga tambah dong. Ini gimana nih? Akhirnya gue meminta bantuan si Farlos ini kembali. Bagaimana caranya dia untuk bisa mengambil gambar di dalam hotel tersebut dan mengetahui apa yang dilakukan oleh si Reno sama si cewek misterius itu di dalam hotel. Ya kalau misalnya mau diputus tanya-tanya dulu, jangan asal turun aja. Nanti kita nggak bisa apa sekarang. Tapi lu bisa mastiin kalau dia emang gimana, Los? Si Farlos ini pun datang lagi ke mobil gua dan memberikan hasil record dari kamera tersembunyi yang dibawa dia masuk ke dalam hotel tadi. Kita masih dapat pergerakan dia di dalam area ruang makan, itu masih dapat kita. Dan emang cuma sama ceweknya doang Udah nggak dapat kan? lagi dia di resepsionis, sudah nggak dapat lagi ya? Udah, lu nggak bisa percaya dia. Lo tahu maksud? Di situ ternyata si Farlosnya juga tidak bisa terlalu banyak berbuat apa-apa. Kita cuma bisa ngelihat si Reno ini masuk ke dalam sebuah lift dan setelah itu kita tidak mendapatkan gambar apa-apa lagi. Udah deh, sekarang gini aja deh. Lu maunya gimana sama cowok lu? Aku mau putus. Pergi dari hidupku, bawalah semua rasa Ya udah deh Pak, anterin dia balik aja deh Pak. Pergilah kau.
Oke geng, sekarang kita masuk di momen putus hubungan si Sally sama si Reno. Dan di situ Sally memilih momennya itu di tempat di Taman Gembok Cinta di Balai Kota. Dan sekarang kita tinggal menunggu kedatangan si Reno di taman tersebut, gengs. Itu siapa yang datang? Itu si Reno. Ambil gambar itu. Hai, apa kabar? Dia masih mesra banget, coba lihat deh. Iya, ya maksudnya si cowoknya ngerasa masih senang banget bawaannya kan. Dia masih aja sih ngajak lo ketemuan diajak jalan, terus kenapa harus lo permasalahan lagi sih? Menurutnya sih lo jalan juga sayang kan? Enggak, soalnya kayak gini Kak, dia tuh orang yang mentah-mentah banget. Terus gue juga pernah pergokin dia sama cewek gitu. Jadi lu juga mencurigai kalau dia ini emang punya gebetan lain selain lu, juga punya hubungan lain dengan cewek selain lu. Iya, selain itu juga dia kan seringnya marah-marah terus sama aku. Oke, ya udah berarti ini ada bukti lain lagi gitu ya dari omongan lu ke gua. Nah, ini di mana? Ini Mana? udah mau nyampe kok di depan rumahnya. Sesampainya di rumah si Sally, gue langsung menanyakan sama dia nantinya si Reno ini akan menjemput dia naik motor atau naik mobil. Ternyata oh dia mau mobil, ya udah bagus banget. Jadi nanti ini ada dompet tapi di dalamnya ada kamera. Nanti lu taruh aja di dashboard mobilnya cowok lu. Jadi nantinya dari kamera itu kita bisa langsung memantau melalui tab-nya kita tentang apa aja yang mereka lakukan dari dalam mobil dan apa aja pembahasan mereka di dalam mobil. Oke, ya udah, langsung takut lagi ya. Gua menyuruh dia turun dari mobil dan sekarang kita tinggal menunggu si Reno ini untuk menjemput si Sally di rumahnya dia. Nah, gue juga penasaran nih emang se-emosi apa sih dia sama si klien kita ini. Jadi nanti kita harus cari bukti banget nih tentang kebenaran dari omongannya dia. Ini siapa sih cowoknya dia? Faros minta maaf. Balik kita dari. Yuk tim rider jalan yuk, tim rider jalan yuk. Di situ gue mendengar kalau si Reno ini kembali langsung memarah-marahi si Sally. Dan menurut gue itu masalah yang gak harus dibesar-besarkan aja, gengs. Si Sally-nya juga udah capek, katanya dia turun nih. Dan ternyata emang mungkin si Reno juga sudah emosi, si Sally-nya juga lagi emosi. Akhirnya si Reno ini memberhentikan mobilnya dia dan langsung si Sally ini turun dari mobil dan meninggalkan si Reno. Falas, ini suaranya kok langsung hilang ya di gue ya? Kerasa gue gak denger loh si Sally ngomong apa sama cowoknya. Dan tiba-tiba gak tau kenapa gue sama kamu gak bisa lagi dengar percakapan mereka. Jadi gue tuh cuma bisa ngeliat kalau dia lagi berdebat di pinggir jalan dan gue nggak tahu apa yang mereka perdebatkan. Dan setelah itu kayak dia lagi berantem apa sih? Mending lo tanya serunya. Ya tunggu. Masuk sini aja dulu. Enggak, itu udah ditinggal pergi sama cowoknya. Reno ninggalin Sally di tengah jalan dan Reno pergi gitu aja. Gila, cewek ditinggalin di tengah jalan, gengs. Sally. Ayo masuk, Sel. Ayo masuk. Sally ini langsung kita susulin dan kita langsung menyuruh dia untuk masuk ke dalam mobil. Setelah Sally masuk ke mobil, gue sama kamu pun langsung nanya ada apa sampai Sally diturunin di situ. Nah tadi kita juga sempat ngeliat lu lagi berantem di pinggir jalan, itu lu lagi ngobrolin apa atau lagi berdebatin apa sama dia? Iya, dia tuh nggak suka kalau aku turun dari mobil. Terus? Jadinya dia ngebentak-bentak aku, marah-marahin aku, Kak. Reno, lo bener-bener laki-laki yang nggak tahu diri. Lo bener-bener laki-laki yang nggak bisa memahami perempuan. Biasanya kalau cowok lu ini lagi jalan kemana, itu dia selalu laporan nggak sama lu? Dia pergi kemana dan dengan siapa? Nggak pernah. Sedangkan dia selalu nuntut lo dan nanya lo di mana. Lo masa dia nggak pernah ngabarin lo balik sih? Makanya aku pengen putus banget sama dia. Setelah gue sama yang lain ikutin mobilnya Reno dan ternyata mobilnya Reno itu berhenti di sebuah kafe. Katakan putus. Dan sekarang gengs, kita sudah ada di Bandung. Dan hari ini kita mau ketemu dengan klien baru kita. Katanya kita sudah janjian di sini, ada Vita. Iya, klien hari ini perempuan, cewek lagi. Hai, gue Sally.
Di sini gue punya cowok namanya Reno. Aku ingin kau menerima. Reno itu cowok yang overprotective banget, lebay, temperamental. Saking overprotectivenya, dia tuh teleponin gue setiap 1 jam sekali. Menurut gue sih itu hal yang udah gak wajar banget. Bisa menerima aku. Waktu itu kita janjian ketemuan dengan klien baru kita ini yang namanya Sally di alun-alun Bandung. Dan waktu nyampe alun-alun Bandung, kalau boleh tahu protektifnya itu seperti apa, kecemburuannya itu seperti apa, dan juga marah-marahnya sama lu itu seperti apa. Jadi dia tuh tiap jam, hampir tiap jam nelponin gue terus. Gue di mana telepon, di mana telepon. Apalagi kalau gue lagi jalan sama cowok, udah nggak aman. Melihat dari apa yang dibicarakan oleh si Sally sama kita, kasusnya hampir sama dengan banyak klien kita. Sebenarnya gue sama kamu masih merasakan itu hal yang sangat wajar banget. Berarti intinya dia selalu mencurigai lu Iya. untuk ngelakuin hal-hal yang ngerusak hubungan lu berdua sama dia. Betul banget. Menurut gue sih ini kayak mungkin Bentar. sayang banget sama Ini cowok gue apa nelpon deh. Tiba-tiba aja si Reno ini menelpon si Sally, dan anehnya di sini si Sally-nya merasa sangat ketakutan banget. Dia nggak berani untuk ngangkat, padahal gue bingung kenapa dia harus takut, karena Ya udah, coba angkat aja sekarang. Coba angkat lo speaker biar kita tahu gimana dia. Udah angkat aja. Halo sayang, Halo, gimana sih? aku lagi sama temen aku. Kenapa telepon aku lagi angkat-angkat? Aku lagi ribet banget sayang. Kamu bohong ya? Sama cowok lain kan? Aku lagi ada urusan. Handphone aku lobet. Tiba-tiba aja teleponnya si Sally ini mati karena lowbat, dan alhasil si Sally pun makin ketakutan lagi, gengs. Aku takut apa? Wobet sama Wobet sampai dia bakal semarah itu juga nanti. Sama dia. Ya, enggak. Jadi mau mending lo pinjam aja deh, mau. Ya masa handphone gue yang dipinjam enak aja. Gue nggak bayar, telepon gue dicek. Langsung pinjemin. Ya enggak, iya kan lu bisa aja nanti. Ya udah deh, karena yang penting sekarang lu udah ceritain sama kita tentang masa lalu dan hubungan lu. Banget sama aku pasti. Dan ini menurut gue tidak masuk akal banget, karena si Sally ini emang kenyataannya handphonenya emang bener-bener lowbat. Udah nggak usah, pokoknya main fisik gue nggak apa-apa. Udah nih, nggak usah lama-lama, pulsa gue Ya habis dah. mending lo kabarin aja, Udah, udah tuh. pakai nomor handphone. Udah ngapain lu takut segala sih? Wah, phone Ya nomor udah cepetan, cepetan, telepon. Halo, Siapa ya? ini aku Sally. Hah? Aku Sally. Siapa? Ini pakai nomor temen aku sayang. Bohong ya? Ini handphone aku lobet. Kamu bohong ya? Jujur ya? Ini cowok lain kan? Reno kelihatan kaget karena dia nggak kenal sama nomornya. Dia makin nanya-nanyain Sally lagi di mana, lo telepon pakai handphonenya siapa segala macam. Tapi Sayang, nanti sore jadi kan kita ketemu? Udah, ntar aku jemput ya, sore di rumah kamu. Oh ya udah sayang, dah. Sampai ketemu nanti sore ya. Bye. Ya, nah, lu emang mau ketemuan nih sama dia? Iya nanti sore. Ketemunya di mana? Jemput ke rumah. Kita sekarang menuju ke rumah lu aja, nanti biar dia langsung menjemput lu nanti, dan kita juga nantinya akan melakukan pengintaian sama apa yang lu lakuin. Akhirnya gua sama Davinta juga sama tim Katakan Putus langsung membawa si Sally ini masuk ke dalam mobil kita, dan kita akan mengantarkan dia pulang. Karena dia bakal ketemuan dengan si Sally ini. Di sana si Reno-nya gua lihat sangat santai banget anaknya, seakan-akan dia tidak pernah melakukan kesalahan sama si Sally. dan di situ Sally menjelaskan ke Reno kenapa dia ngajak Reno ke situ. Iya, aku ingat. Cuman aku ngajak ke sini ada tujuan lain buat kamu. Kamu lihat tuh gitu. Dan di situ saat si Sally lagi ngomong sama Reno, Akhirnya si Sally ini pun mengambil sebuah kunci di dalam tasnya dia. Aku mau unjukin ini sama kamu. Kamu masih ingat ini apa? Iya, kamu ingat kan? Maksud kamu apa? Aku
pengen putus sama kamu. Di sana dia meminta si Reno ini untuk membuka gembok itu kembali, tapi si Reno tidak mau. Dan di situ yang gue lihat Reno itu kelihatan bingung banget dan kaget kenapa si Sally ini mau putus sama dia. Iya udah. Kamu kan ingat. Gue gak ngeliat sama sekali ekspresi dia ngerasa bersalah atau apa. Dan akhirnya mereka di sana tuh mulai berdebat. Kenapa sih? Si Reno-nya nggak mau, membuka gembok itu aneh banget. Lu udah jangan putus sama kamu. Aku sayang sama kamu. Aku nggak mau putus sama kamu. Makanya tuh yang bikin gue bingung, biasa sih udah ketahuan dah salah dia, mending tuh sampai aja. Aku udah gak sama kamu. Aku nggak mau putus sama kamu. Dan bisa mereka berdebat pun, gue sama si Damita pun langsung menyamperin mereka dan langsung melerai mereka yang lagi berdebat di taman tersebut, guys. Sorry. Ada apa ini kamera? Ada apa? Tuh, apa? Oke, tenang dulu sob. Tenang dulu. Sally, boleh kesini, Sally, boleh kesini. Oke, udah. Oke, ya intinya di sini adalah kita ngebantu si Sally ini. Dia minta bantuan sama tim Kenakan Putus untuk memutuskan hubungan dia dengan lo. Yang mana kemarin kita udah sempet untuk ngikutin lo, kita udah tahu semuanya tentang lo, bagaimana sikap lo sebenarnya sama si Sally. Dan akhirnya si Sally Dan ini kelakuan lo yang banget sama Sally kita juga. Tapi di situ Reno kaget banget dan Reno bingung sama apa yang kita omongin. Tapi karena emang di sini si Sally-nya emang sudah mantep banget untuk putus hubungan dengan si Reno, makanya si Sally pun langsung memilih. Apa salah aku sih? Ya udah, masalah Aku sayang sama kamu. Kita udah tahu semua. Sekarang sebenarnya yang lu mau dari dia apa? Dan di saat kita lagi mencoba untuk menenangkan si Reno ini menanyakan sama kita tentang Gue bingung, salah gue apa? banyak banget. Kita udah lihat sendiri lo kayak gimana di belakangnya Sally. Mana buktinya? Gue minta buktinya. Di situ karena kita juga sudah mendapatkan banyak bukti, akhirnya gue menjelaskan sama si Reno kenapa kita sampai membantu si Sally ini untuk putus hubungan dengan dia. Oke, lu semua ketipu. Nah, Wah, ini siapa emang? ini saudara gue. Dan si Sally juga tahu bahwa dia itu saudara gue. Akhirnya gue menjelaskan sama si Reno kenapa kita sampai membantu si Sally ini untuk putus hubungan dengan dia. Oke, lu semua ketipu. Nah, Wah, ini siapa emang? ini saudara gue. Dan si Sally juga tahu bahwa dia itu saudara gue. Dia pengen liburan ke Bandung. Dia udah tahu semua itu saudara. Makanya gue heran, makanya apa maksud si Sally itu? Tapi di situ Reno masih terus nyakin kita dan dia bilang gue cuma dituduh di sini posisinya gue nggak salah dan gue nggak selingkuh cewek.